Hai semua, Assalamualaikum. Share lagi rutinitasku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini masih bertemakan budgeting ya bun. Kemarin itu kan aku udah membuat budgeting di bulan Mei, terus juga aku udah mengevaluasi budget di bulan April. Nah, sekarang aku tuh mau evaluasi budget lebaran kemarin. Oh iya, sebelum lanjut, untuk bunda-bunda sendiri, apakah sudah membuat budgeting lebaran? Nah, kalau aku pribadi, memang ini di tahun kedua aku membuat budget lebaran ya pun. Di tahun-tahun sebelumnya aku tuh belum membuat, jadi ini baru kedua kalinya. Nah, menurut pengalamanku pribadi, ketika kita membuat budget lebaran itu benar-benar sangat membantu bagaimana keuangan kita ya pun. Karena ketika kita membuat budget, itu kita lebih tahu untuk kebutuhan kita tuh sebenarnya berapa dan pengeluarannya itu untuk apa aja. Jadi budget lebaran di tahun ini dana masuknya dari 3 sumber. Yang pertama dari THR suami jumlahnya 4.100.000, kemudian dari tabungan lebaran yang aku buat itu jumlahnya 1.500.000, dan dari tabungan bulanan itu jumlahnya 1.650.000. Untuk total semua budget lebaran di tahun ini yaitu 7.250.000. Nah, ketika aku tuh udah merinci dana masuknya dari mana saja, kemudian aku di sini juga merinci pengeluarannya itu untuk apa aja ya, Bun. Jadi yang pertama pengeluarannya yaitu untuk kewajiban. Kewajibannya yaitu untuk zakat fitrah kami atau aku dan Paksu itu 110.000. Kemudian untuk menebar cinta itu ada 5 item ya bun. Jadi ada parcel untuk orang tua, THR orang tua, THR adik-adik, THR keponakan aku dan Paksu. Terus ada juga buah tangan atau oleh-oleh untuk saudara. Nah, waktu itu parcel orang tua kami anggarkan 500.000, ini nggak ada sisanya. Kemudian untuk THR orang tua, aku memang tidak menuliskan di sini ya bun. Kemudian untuk THR adik-adik itu 500.000. Jadi adik kami tuh ada 3 ya. Untuk THR mereka itu 500.000. Kemudian untuk THR keponakan di sini aku juga menuliskan keponakan suami itu kemarin dianggarkan 800.000, kemudian untuk keponakan istri dianggarkan 900.000. Next untuk buah tangan atau oleh-oleh untuk saudara itu jumlahnya 240.000. Untuk totalnya sendiri di bagian menebar cinta yaitu 4.940.000. Kemudian di bagian kebutuhan pribadi aku dan Paksu ada 4 item. Yang pertama untuk transportasi, terus untuk makan, untuk holiday, dan juga untuk dana darurat. Kemarin itu dana transportasi memang hanya dianggarkan 1 juta karena sebelum kami tuh membuat budget lebaran ini aku udah lebih dulu mendapatkan tiket kereta untuk mudik ya bun, karena memang kemarin qadarullah kami tuh nggak bisa bareng. Lalu untuk biaya makan dianggarkan 400.000, untuk holiday dianggarkan 300, lalu untuk dana darurat dianggarkan 500.000. Untuk jumlahnya sendiri di bagian kebutuhan pribadi yaitu 2.200.000. Nah, itu dia ya Bun caraku membuat budget lebaran di tahun ini. Jadi ketika kita membuat budget lebaran, kita lebih tahu dan juga pengeluarannya itu lebih terarah ya, mau dialokasikan untuk apa aja. Nah, ini aku lagi memeriksa di dompet pintar di bagian yang lebaran 2024. Aku memeriksa untuk sisa budget lebaran itu memang kebanyakan udah pada habis ya Bunda. Jadi kemarin itu memang di bagian yang kebutuhan pribadi kami memaksimalkan untuk budget yang makan dan juga holiday. Makanya untuk sisanya itu hanya di dana darurat. Tapi nggak apa-apa ya bun, karena kan itu juga untuk kebutuhan, apalagi kami itu anak perantauan, tentu untuk kebutuhan lebaran ketika pulang kampung itu ya memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, ini dia aku lagi menghitung untuk sisa budget lebaran. Di sini tuh ada nominal 50-an, 20-an, ada juga 10-an ya Bunda. Itu juga masih ada nominal 5 ribuan sama 2 ribuan.
Nah, nanti dari hasil sisa budget lebaran ini akan aku alokasikan ya Bunda. Jadi seperti aku membuat alokasi dana sisa di setiap bulannya. Nah, ini aku tuh lagi mengumpulkan apa ya, di masing-masing nominal. Maksudnya kalau misalkan ada 50-an, aku kelompokkan ke 50-an, 20-an, 10-an dan juga seterusnya ya Bunda, supaya aku tuh lebih mudah ketika membuat alokasi uang sisa. Oh iya, kemarin itu selain dana darurat yang masih sisa, untuk yang THR keponakan juga masih ada sisanya beberapa ya Bunda. Karena memang setiap tahun qadarullah ada beberapa saudara yang nggak bisa pulang kampung sehingga aku tuh nggak bisa ketemu. Kemudian ada juga nih keponakan yang ternyata udah lulus sekolah dan udah kerja. Aku tuh nggak tahu ya Bunda. Tapi pada intinya sebelum kami mudik memang udah membuat list nama-nama keponakan kami dan tanpa kami tahu kalau keponakan tersebut ternyata udah kerja. Untuk uang sisa THR tersebut tidak aku kelola ya Bunda. Jadi aku tuh memang membiarkan, apalagi itu uangnya receh-recehan ya Bunda. Nah, untuk yang aku kelola di alokasi uang sisa lebaran ini memang hanyalah uang sisa dari dana darurat. Oke deh, langsung aja ya aku membuat alokasi uang sisa lebaran di tahun 2024. Nah, aku udah membuat judulnya, kemudian di bawahnya ini aku tuliskan bulan dan juga tahun. Nah, berhubung tahun ini lebaran tepat di bulan April, aku di sini menuliskan April 2024. Kemudian di sampingnya aku tuliskan sisa budget lebaran itu masih ada berapa. Dan waktu aku hitung, alhamdulillah untuk sisa budget lebaran di tahun ini yaitu 209.000. Jadi itu hanya dari budget dana darurat aja ya Bunda, yang kemarin itu aku anggarkan 500. Untuk dana seperti makan, transport, holiday itu semuanya udah nggak ada. Nah, jadi masih ada 209.000 dari dana darurat. Alhamdulillah, sangat bersyukur ya masih ada sisanya. Untuk uang sisa tersebut akan aku alokasikan ke beberapa item. Jadi yang pertama itu untuk kebutuhan sandang dan papan. Seperti yang kemarin aku bilang ya Bunda, untuk kebutuhan sandang dan papan memang lagi apa ya, lagi banyak ya Bunda. Jadi aku anggarkan di sini 50.000. Kemudian untuk tabungan lebaran 2025 itu aku anggarkan 60.000, jadi diambil dari uang 20 ribuan ya Bun. Lalu untuk saving challenge 20 ribuan itu aku anggarkan 40.000, diambil dari uang 20 ribuan. Nah, sedangkan untuk dana darurat juga masih sama ya, 50.000. Lalu untuk challenge 5 ribuan itu karena ada 5 ribuannya satu, jadi aku tulis 5.000 ya Bun. Dan yang terakhir untuk challenge 2000 itu ada 2 ribuan, jadi totalnya ada 4.000. Jadi begitu ya Bun caraku mengelola uang sisa lebaran di tahun ini. Alhamdulillah tentunya aku sangat bersyukur masih ada sisa berapapun itu sisanya, walaupun gak ada 100.000 mungkin, tapi aku tetap bersyukur karena menurutku walau itu di bawah 100, tetap itu adalah titipan dari Allah yang harus kita gunakan dengan sebaik mungkin ya Bun. Dan kalaupun ternyata qadarullah budget lebaran gak ada sisanya, bahkan masih kurang diambil dari budget bulanan, itu pun juga gak apa-apa karena kita kan menggunakan uang tersebut itu untuk kebutuhan. Nah, setelah aku membuat alokasi uang sisa lebaran, berikutnya ini aku lagi mengisi saving challenge yang tadi sudah aku rinci ya Bunda. Jadi tadi di saving challenge 20 ribuan aku memasukkan 40.000. Kemudian di saving challenge 2 ribuan aku kasih 4.000. Next untuk yang di saving challenge 5 ribuan aku kasih 5.000 aja ya, karena memang untuk uang 5 ribuannya cuma ada satu. Untuk saving challenge yang aku buat ini tidak ada targetnya harus penuh sampai di bulan keberapa atau di tahun berapa ya Bunda. Jadi di sini aku tuh menabung secara enjoy, santai, karena kan memang ini diambil dari uang sisa-sisa bulanan ya Bun. Terkadang kan untuk sisa setiap bulannya itu jumlahnya berbeda-beda. Kadang ada sisa yang nominal 5 ribuan,
kadang 20 ribuan, itu benar-benar nggak nentu. Makanya kalau misalkan ada sisa ya aku masukkan ke saving challenge, kalau misalkan nggak ada sisa ya nggak apa-apa juga. Nah, tak terasa ini sudah di akhir video. Aku mengucapkan terima kasih ya kepada bunda-bunda yang sudah berkenan untuk klik dan menonton video ini. Bagi bunda-bunda yang baru pertama kali menonton videoku, aku ucapkan ahlan wa sahlan dan salam kenal. Sampai di sini dulu ya bun video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk aku pribadi dan juga untuk bunda-bunda semuanya. Wassalamualaikum.